Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi Banyuwangi 1 TV. Karena masih dalam nuansa lebaran, izinkan kami keluarga besar Banyuwangi 1 TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah pemirsa, untuk tema kali ini, Ngobrol Bengi kali ini, kami akan membahas soal TV digital dari analog ke digital. Di mana daerah, pelosok kabupaten kota di seluruh Indonesia ada banyak persepsi, pertanyaan dan segala macam terkait dengan apa yang dinamakan dengan digital. Untuk lebih bisa memahamkan itu, kami di sini ditemani oleh seorang yang sudah lama namun usianya masih muda, mungkin sedikit akan lebih memahamkan soal apa yang dinamakan era digital dari analog ke digital. Tidak panjang lebar, saya langsung sambut, beliaunya adalah Pak Teddy Anugrianto. Selamat malam Mbak Teddy. Selamat Apa malam. kabar ini? Alhamdulillah baik. Iya, mudah-mudahan sehat ya Mas Teddy. Amin, Mohon maaf amin. lahir batin. Terima kasih ya sama-sama. Biasa. Ya Mas Teddy, Ya. kita langsung di era digital ini kan, terutama di TV kabel ya, pelanggan TV kabel maksud saya, atau pemirsa Banyuwangi 1 TV yang jaringannya juga menggunakan TV kabel ini. Ya. Banyak pertanyaan yang bingung gitulah. Apa sih sebetulnya digital itu? Terus bagaimana ini? Kita kan semuanya pakai TV kabel. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Mas Teddy. Ya. Sebelumnya kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir dan batin. Kami sekeluarga besar Rafi Vision dan juga atas nama saya pribadi Teddy Anugrianto, jika ada salah sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begini Pak Bin. Ya, sebelum dilanjutkan, Ya. mungkin saya perkenalkan dulu, tadi lupa bahwa Mas Teddy Anugrianto ini yang panggilannya OT, kalau di Banyuwangi mungkin banyak yang kenal lah, adalah salah satu pengusaha TV kabel yang ada di Banyuwangi. Ada banyak pengusaha TV kabel di daerah, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Nah kebetulan Mas Teddy ini juga sebagai pengurus TV kabel Indonesia. Nah, jadi mungkin akan sedikit memberikan informasi ya Mas soal itu kan. Iya, bagaimana pelanggan TV kabel ini tidak bingung terkait dengan era digital itu analog ke digital itu. Iya, Oke, iya. monggo dipersilakan Mas Teddy. Jadi sebelumnya program digitalisasi ini adalah program pemerintah, yang dimana yang pada waktu sebelum digitalisasi ini adalah antena itu pakai antena UHF sebetulnya. Jadi antena UHF yang dulu zamannya dulu pakai antena Wandra yang beginian betul, ya. Nah, program pemerintah sebetulnya era digital ini sudah pada waktu zamannya Menteri Kominfo Pak Tifatul Sembiring. Iya. Nah, Pak Tifatul Sembiring sudah ingin mengadakan program digital ini, cuma terlaksananya itu tentunya tahun 2022 ini ya. Yang jelas terlaksana. Nah, bagaimana tentang digitalisasi ini? Tentunya di sini kebanyakan masyarakat bingung. Betul. Nah, bingung bagaimana dengan kalau berlangganan TV kabel itu bagaimana, terus yang lainnya bagaimana kan begitu. Nah, sebetulnya adalah program pemerintah ini hanya untuk yang antena UHF ini. Ya. Antena UHF yang nantinya itu ganti ke digital. Nah, bagaimana masyarakat untuk menikmati digital ini yang tidak berlangganan TV kabel? Oh, gitu ya. Jadi yang TV kabel ini sebetulnya sudah digital kok. Cuma, nah, kenapa dikatakan analog? Karena cara penagihannya sebetulnya. Karena door to door penagihan bagi yang berlangganan TV kabel yang sekarang dimanapun ini,
kebanyakan adalah masih menggunakan analog itu artinya adalah apa ya? Yang tidak langsung nanti kalau diklik dia tidak bayar mati. Oh, gitu. Jadi kalau yang sudah pakai pay TV sebetulnya pay TV dengan digital ini beda gitu loh. Nah, kalau pakai pay TV kalau tidak bayar dia akan mati sendiri. Itu sebetulnya. Ini perlu disampaikan, ini Iya, penting. iya. Jadi mungkin langsung disampaikan dengan gamblang, diulang-ulang barangkali Iya, jadi kepada pemirsa Banyai Satu TV, terutama yang Iya. berjaring dengan Iya. TV kabel Iya, dengan dengan ini. kabel, iya. Ya. Jadi memang hampir semua se-Indonesia ini sebetulnya Iya. masih banyak yang pakai analog ini, artinya adalah tagihannya yang analog. Kalau siaran TV-nya itu sudah digital. Sudah digital TV kabel ini karena apa? Mau mengambilnya dari satelit yang kita sebarkan melalui kabel. Nah, untuk masyarakat yang bagaimana yang memakai set-top box yang dulu gratis STB. dari pemerintah Iya, itu iya, STB iya. itu yang tidak memakai TV kabel ini atau pay TV. Iya. Di pay TV itu ya ada banyak di situ. Ada Matrix, ada Transvision, Iya. ada Kvision, Banyak ya. banyak lah, banyak yang memakai pay TV. Ada grupnya MTech itu Next Parabola kan Iya. itu. Nah, dari Transvision itu ada beberapa jenis, Kvision ada beberapa jenis kan begitu. Nah, cuma kelemahannya memang ada banyak kelemahan, banyak keuntungan. Ini jujur aja saya Ada sebagai plus minusnya ya. plus Pak minus Didi, ya. saya jujur aja sebagai katakanlah pengusaha lokal TV kabel kan ya. Iya. Nah, kekurangan kita adalah di atas 60 channel kita udah nggak mampu. Oh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ini perbedaan-perbedaannya ya. perbedaan Oke. dengan pay TV ya. Saya Ya. bilang dengan TV yang TV kabel Ya. yang kita laksanakan di daerah-daerah ini di semua hampir seluruh pelosok Indonesia ini dulu mengenalnya apalagi di daerah perbatasan, Betul. daerah yang blank spot. Nah, Ya. Banyuwangi juga blank spot kan. Iya. Apalagi situ Bondowoso sama sekali nggak bisa. Nah, ini berdirinya kita ini berdasarkan karena area blank spot sebetulnya. Iya. Nah, kita berdiri ini tentunya pada waktu itu masih belum ada izin-izin begitu kan. Iya. Nah, terus kita semuanya mengurus dan akhirnya terbitlah izin. Tentunya dengan izin tersebut kita sudah mengantongi kontrak-kontrak dengan channel tersebut. Nah, apalagi dengan yang channel free to air. Nah, itu. Nah, kembali lagi ke masalah bagaimana masyarakat bisa menikmati ini, tentunya yang sudah berlangganan TV kabel tidak usah bingung. Cuma memang kayak punya saya nih, Raffi Vision, pemirsa Raffi Vision ya. Iya. Ada beberapa channel yang tidak tayang. Tidak yang karena memang itu ada disarankan harus memakai decodernya yang sudah ada kontraknya dengan channel tersebut. Kita nggak ada nih. Bagaimana untuk menikmati? Nah, kalau untuk menikmati harus pindah ke pay TV. Gitu Pay ya. TV apakah pakai Transvision atau pakai Kvision atau pakai Matrix atau pakai Next Parabola atau Aora, itu kan banyak sekali di situ. Nah, itu berbeda. Atau pakai parabola. Jadi yang parabola sudah tidak masuk lagi dengan digital karena dia sudah digital. Gitu. Jadi perbedaannya adalah masyarakat jangan sampai bingung dengan harus pakai set-top box, ada pakai set-top box, nggak perlu. Iya, Sama iya. dengan perusahaan kita lah ya. Kalau kita mau pay TV itu langkahnya ke depan. Ke depan bagaimana seperti apa? Karena saya yakin digital ini, Pak Bin, Iya. sekarang ini yang dimatikin hanya 2 kota. Sekarang ini. Yang dimatiin dalam arti kenapa itu? Dia Ya. dimatiin total tidak pakai analog. Tapi ada beberapa kota juga yang tidak support digital. Oke. Belum support. Ini. Ya, ini karena yang pertama adalah Indonesia ini sebetulnya memang mau tidak mau harus mengikuti teknologi yang begitu pesat Iya, berkembangnya betul. kan. Nah, program pemerintah tentunya tidak ada jeleknya. Semuanya baik, semuanya bagus. Jadi tentunya dalam hal ini masyarakat ini adalah memang karena simpang siurnya informasi yang tidak jelas Iya, kan iya, begitu. Jadi saya juga sama, saya di pasar kadang terus di toko-toko gitu kan ditanya Ditanya itu. bagaimana Iya. Pak kok saya harus ganti. Nah, saya jelaskan bahwa kalau sudah TV kabel enggak perlu lagi pakai beli set-top box
kecuali kalau kita mau main pay TV. Pay TV. Pay TV. Iya, Nah, iya, pay iya. TV itu kita kayak Raffi nih. Ah. Raffi ini mau ganti pay TV, maka setiap pelanggan kita harus kasih settle box. Iya, iya. Settle box entah mereknya apa saja. Iya, iya. Yang penting itu settle box. Terus Raffi mau kerja sama dengan siapa nih? Dengan si A, si B, si C, ya gitu kan. Nah, makanya pakai settle box-nya yang umpama si A, ya pakai settle box si A yang untuk pelanggan gitu. Jadi pelanggan nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Jaminan kalau misalkan kita itu pakai jaringan TV kabel itu yang jelas masih ada TV-TV istilahnya TV nasional kan? Iya, masih ada. Masih ada. Ada memang beberapa yang tidak ada Iya, iya, karena iya. memang itu tidak dirungkan untuk TV kabel. Oke, Begitu. iya. Jadi memang ada beberapa lah yang tidak, tapi yang lainnya juga boleh disiarkan gitu. Kalau boleh tahu Mas Edi, sebetulnya siaran yang digital itu yang lebih dari 60 itu apa misalkan? Biar masyarakat juga tahu, bisa Nah, membandingkan. ya. Mosok apa istilahnya tayangan-tayangan yang ada di pojok luar negeri sana kita juga harus melihatnya. Kita kan juga harus ada perbandingan itu berpikirnya kan begitu. Iya. Jadi kalau pay TV itu keunggulannya dia bisa mencapai 250 channel. Wih. 250 channel termasuk channel premium yang kelasnya Iya. atas lah, seperti HBO. Ya. Katanya HBO itu kan, Iya, HBO iya, itu kan iya. tidak mungkin dijual ke TV kabel seperti kita ini. Iya, iya. Karena mahal harganya. Nah, kalau ponto ada berarti itu saya jamin dan saya pastikan itu bodong. Oh, jadi Kalau gampangannya HBO itu. Karena itu adalah premium, betul-betul premium. Betul. Sama dengan TV kabel yang ada Raffi nih. Raffi contohnya ini, mohon maaf nih. Iya, iya, iya. Saya sebut saja Piala Dunia. Iya. Nah, Piala Dunia alhamdulillah kita dapat. Alhamdulillah. Nah, Ya. kita Biasanya dapat- kalau lokalan di Banyuwangi atau kabupaten di mana daerah kabupaten kota itu paling butuhnya apa namanya? Yo bal-balan iku lah kira-kira gitu. Ya alhamdulillah Raffi dapat, sudah sign kontrak kita, Ya. bahkan kita diberi sebuah kelonggaran. Iya, Jadi alhamdulillah untuk 2022 ini Piala Dunia Qatar insya Allah 100% Raffi akan siaran. Alhamdulillah mantap. Ini informasi penting pemirsa. Jadi barangkali pemirsa Banyuwangi 1 TV yang berjaring dan menggunakan jaringan televisi kabel Raffi Vision, ojo khawatir, jangan khawatir. Nek sing seneng bal-balan masih iso ndelok. Si iso ndeleng, ojo khawatir. Iya. Begitu. Silakan dilanjut ini Mas Adi. Jadi memang kalau saya jelaskan lagi kenapa UHF itu pindah ke digital, Ya. karena kemampuannya yang pertama adalah kalau UHF itu frekuensi terlalu banyak, Ya. menghabiskan frekuensi. Tapi kalau digital satu frekuensi bisa dipakai oleh 11 channel. Itu ya. Iya. Plus minusnya itu ya. Iya, jadi itu yang dianggap. Nah, sekarang ini untuk memang belum sempurna lah. Iya. Itu semua. Jakarta pun belum sempurna. Kadang hidup, Iya, iya. ada matinya. Iya. Nah, kelemahannya di situ memang masih karena memang masih proses kan, semuanya masih proses. Nah, kenapa pemerintah, kalau saya memandang secara pribadi kenapa pemerintah begitu gencarnya ke digitalisasi ini? Saya yakin untuk kedepannya karena memang kita sudah ketinggalan zaman sebetulnya, Pak Bin. Iya. Untuk luar negeri, Betul. itu sudah semuanya pakai pay TV, IPTV, TV internet. Nah ini kan semuanya sudah memakai, cuma Indonesia yang belum. Kenapa Indonesia belum? Karena Indonesia ini kan masih negara yang masih berkembang, negara berkembang, dan Ya. ini masyarakat masih banyak TV tabung. Ya. TV tabung ini masih digunakan, bahkan tetangga saya TV tabung wis rusak diutek-utek kena sik didandakno. Nah, ini kehebatan Indonesia di situ. Iya. Makanya banyak orang rosokan. Iya, iya, Nah, iya, itu. iya, iya, iya. Nah, jadi untuk kedepannya IPTV ini tentunya harus memakai TV yang flat. Bayangkan penduduk ini 135 juta. Ya. Kalau dibagi dua itu sekitar berapa itu? 60 Ya, anggaplah 70 lah. 70 juta. Ya. 70 juta rumah, Ah, ya kan? pelanggan ya. 70 juta Orang. 70 juta rumah. Rumah betul ya. Nah, 70 juta rumah ini. Iya, iya. Nah,
Dan saya yakin, Kalau rumah mungkin persentasenya lebih sedikit. saya yakin Iya. enggak, anggap dibagi dua deh. Iya, iya, Dibagi iya. dua 70 juta rumah gitu Iya, ya, iya, 70 iya. juta rumah. Anggaplah 50 juta rumah. 50 juta. Nah, Oke, 50 juta misalkan. rumah. Saya yakin masih 80% pakai TV tabung. Iya. Kecuali hotel. Iya, iya, iya. Terus rumah-rumah kota, Jakarta, Surabaya. Surabaya pun masih banyak TV tabung. Iya. Ini yang apalagi Banyuwangi, kan gitu. Lah sedulur-sedulur saya yang ada di daerah saya, di barat rumah saya di sini, uak-uak isun atau mungkin mbah-mbah saya yang masih kepingin melihat siaran informasi apa saja itu, televisi di rumahnya meski karena itu zaman dulu masih menggunakan TV tabung. Iya. Nah ini kan bagi pemerintah mungkin harus juga lebih tahu. Iya. Dan ini harus diakomodir. Banyak Iya, kendala yang mesti harus diluruskan, disesuaikan. Kira-kira gitu ya. Iya. Mas Edi? Jadi memang kalau kemarin itu kita membaca pembagian gratis set-top box tersebut tidak akan mengcover. Iya. Tidak akan mengcover karena banyaknya masyarakat ini yang masih tidak mengerti apa sih digitalisasi itu kan begitu. Makanya saya gembor-gemborkan bagi masyarakat yang sudah berlangganan TV kabel apapun ya, tidak harus tapi apapun atau berlangganan pay TV ataupun memakai parabola, ini nggak usah bingung, nggak usah bingung. Oh, nanti saya harus beli set-top box atau apa, nggak perlu itu. Nah, kecuali nanti kalau seperti saya ulangi lagi, kalau saya harus nanti pindah ke IPTV atau Pay TV, maka saya harus menyediakan box kepada pelanggan. Itu baru itu yang dinamakan Pay TV gitu. Sekarang ini kita sudah Pay TV cuma sistemnya analog itu aja. Teknisnya analog. Tapi outputnya sudah digital. Sudah bersih. Kenapa lebih bersih? Karena memang itu pakai kabel. Kabel itu lebih aman, terus frekuensi juga jelas di situ, hitungannya jelas kan begitu. Karena kalau antena ini kan seperti gelombang begini kan, digital itu. Kalau ya jelas lebih kuat kalau digital ini lebih kuat, sinyalnya lebih kuat, lebih bersih dari yang UHF. Iya. Itu udah pasti. Informasinya kan lebih celing, lebih bersih. Itu bisa lebih disampaikan ini. Celingnya itu seberapa, bersihnya itu seberapa. Ini kan kalau ngomong kadang-kadang kan ini lucu-lucunya. Ketika bicara soal ini bersih, ojo-ojo kan memang koconi nang kono sing kotor atau bagaimana, ini mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi memang secara apa ya? Kalau dibilang secara hasil itu jauh dengan digital, jauh lebih karena sistem siaran digital itu melengkung begini, dia tidak lurus begini. Kalau lurus begini ini dia kurang diterima dengan baik. Tapi kalau dilihat dari itu melengkung begini, itu sudah mencakup ke semuanya. Nah, memang kejernihannya itu jelas jauh dengan UHF. Itu udah pasti. Sama kalau dulu sebelum digital, orang berlangganan TV kabel itu sudah, oh iya api bersih. Ya itu sudah. Kalaupun ada yang kotor berarti itu ada kemungkinan ada kerusakan di jaringan. Hasilnya sebetulnya adalah bersih. Karena kita sudah pakai fiber kan begitu, pakai fiber dari coax. Itu masuk ke rumah-rumah. Nah, itu sudah bersih jelas. Cuman kalau memang kotor berarti itu ada jaringan atau kabel yang memang betul-betul connect-nya atau kurang connect banget. Atau mungkin ada jaringan yang putus atau masih banyak lah yang faktor alam barangkali, mungkin ada listrik mati itu juga kan. Itu kan iya. Jadi alam lah. Jadi sebetulnya kalau misalkan tidak ada kejadian luar biasa, barangkali mungkin akses atau untuk bisa mendapatkan siaran menggunakan TV kabel itu tidak ada masalah gitu kan. Saya masih ingat ini Mas Teddy, mungkin lebih dijelaskan bahwa ketika bicara orang bicara soal TV kabel itu kan informasinya kemarin itu era digital, mari ini TV kabel iki wah wis gak ono kabeh. Nah, ini perlu disampaikan Mas Adi. Biar gini, kekhawatiran, kegelisahan orang-orang itu ya gamblang kira-kira gitulah. Ya. Jadi tolong ditepis informasi seperti ini ya. Karena bagaimanapun kalau kita mempelajari Itali itu semua TV kabel.
Luar negeri punya itu padahal. Semua TV kabel sebetulnya. Loh, begini. Ke depan IPTV ini tentunya membutuhkan TV kabel. Itu semua. Jadi kalau kita melihat di Cina, itu saya sudah pernah survei ke Cina itu. Yang namanya kabel itu sampai segede pohon kelapa. Iya. Dijadikan satu itu. Dijadikan satu. Biar kelopok di sini. Iya. Nah, di situ. Nah, memang karena yang lebih memberikan servis bagus itu TV kabel sebetulnya. Jadi jangan terbawa arus informasi engkau digital Raffi tutup kan gitu. Atau yang lainnya tutup kan gitu. Itu enggak salah. Salah, jadi enggak usah khawatir, yang usah khawatir dulur iki. Jadi memang yang dibutuhkan kedepannya juga TV kabel yang dibutuhkan. Karena memang di luar negeri yang butuhkan TV kabel. Kalau yang lihat di TV kabel di India itu malah segini ini. Segede ini raknya. Yang jalan TV kabel. Jadi nggak usah khawatir ke TV kabel kok bakal tutup. Ini nggak ceritanya itu. Iya. Itu jadi informasi yang bohong, yang tidak benar kan begitu. Ini saya pastikan ini. Karena memang kalau TV kabel ini kalau sudah masih analog masih bisa diatasi pakai analog. Kalau tidak bisa maka akan kita pakai pay TV. Pay TV itu kerjasama dengan siapapun yang bisa support kita. Begitu. Nah, itu nanti yang untuk masyarakat juga gitu loh. Nah, lebih fleksibel, jadi nggak bingung kalau kadung rusak ikut bingung kan gitu. Nah, ini yang menjadi kenapa keunggulan TV kabel ini lebih diminati karena servisnya sebetulnya. Nah, kayak kita ini saya pastikan 24 jam untuk standby. Agar kita bisa melayani dengan baik kepada masyarakat. Kasihan masyarakat kan? Betul. Ini biar tidak membingungkan. Kali saya kasih masyarakat yang dibingungkan dengan engkau harus ganti tuku iki kan. Sebenarnya enggak, itu tidak. Jadi intinya nanti kalau kita pun sekarang ini sudah TV kabel tidak lagi memakai analog atau pakai pay TV, kita akan memberitahu kok. Nanti Bapak Ibu Raffi akan memakai pay TV, pay TV yang itu di mana pay TV itu nanti kalau jenengan sing bayar nunggak hing bisa, jangan nunggak 1 hari, 1 jam langsung mati dia, karena sudah terprogram. Nah itu yang sebetulnya sekarang ini terjadi. Itu jadi sekali lagi saya tekankan pada masyarakat ini. Ke depan ini yang dibutuhkan adalah pasti yang lebih banyak TV kabel karena secara tidak langsung di negara Eropa pun itu sangat dibutuhkan TV kabel. Apalagi Indonesia yang lagi berkembang ini gitu. Cuman memang aturan pemerintah ini saya kepinginnya itu setiap daerah itu mempunyai aturan gitu. Seperti terjadi di tempat teman-teman saya itu perda itu turun, jadi nggak semrawut. Ini jadi saya menginginkan itu yang mudah-mudahan ini pemerintah daerah bisa memberikan kontribusi yang baik, apalagi kita ini adalah sebetulnya adalah bukan cuma pengusaha. Saya sebenarnya bukan cuma pengusaha, saya sebagai putra daerah yang mana sing ngono ceritane TV kabel murah sing ngono. Dah ada sebetulnya. Cuma karena saya ingin melihat masyarakat ini biar lebih luas pengetahuannya, bisa melihat ini, itu kan dulu kalau digital sekarang ini antena yang gratis UHF, itu sudah Antv, Indosiar, SCTV, RCTI, MNC, Transvision, Trans TV, Trans 7 kan itu ada juga JTV, ada TV lokalan juga yang sekarang daerah ini sudah banyak, apalagi bermunculan ke TV lokal ini yang sudah bergabung dengan digital ini, mereka suntikan digital sudah karena memang bisa kayak TV sekarang ini kalau Pak Bin lihat Madura ada TV, Lamongan ada TV, semua kan ada TV semua. Nah itu bisa masuk semuanya. Nah cuman mereka skupnya beritanya sama.
adalah Indonesia. Indonesia. Ya kan? Betul, ya. Indonesia. Adapun konten luar negeri itu ya sedikit-sedikit saja. Tapi utama adalah Indonesia. Tetapi kalau TV kabel tentunya ada luar negerinya. Iya, iya. Bagaimana sebetulnya kita bisa kok mengambil konten luar negeri yang istilahnya yang free to air, yang free to air banyak itu. Ya. Tetapi kan contohnya ada beberapa channel yang tidak sesuai dengan adat ketimuran, adat Indonesia. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. tidak boleh dimasukkan oleh Betul, KPI. betul. Nah, itu kan. Iya. Jadi memang sebetulnya yang TV kabel inilah yang sebetulnya berperan untuk menyaring siaran. Betul. Harus ada seleksi, justru TV kabel yang punya Iya. apa ya, yang harus jeli itu. Iya, harus tugasnya, jeli di iya. situ. Nah, itu. Ya. Pokoknya saya tekankan pada masyarakat tidak usah bingung karena memang kebutuhan TV kabel ini kedepannya justru TV kabel lah yang dibutuhkan. Pasti itu, saya pastikan TV kabel itu ada beberapa macam. Ada yang melalui satelit, ada yang melalui kabel, kan begitu. Nah, cuma kebanyakan nih di luar negeri sudah memakai kabel, kabel termasuk internet. Nah, Iya. ini kenapa digitalisasi ini digaungkan begitu besar? Internet lah yang berkembang nanti ke depannya. Iya, Ini karena betul. masyarakat sudah Mau dituntut tidak mau, iya. mau tidak mau harus memakai internet. Nah, kebetulan ya saya tidak promosi, Iya. ya kita meskipun baru memulai, alhamdulillah Raffi sudah mulai ada internetnya. Alhamdulillah. Nah, sudah kita. Nah, ini juga harus Ya. disampaikan ini. Jadi kita agar sudah- apa ya, masyarakat juga tidak bingung, malah justru ini akan lebih punya apa ya, punya keleluasaan untuk mengakses dari keluarga pelanggan TV kabel, kira-kira begitu. Iya, iya. Jadi memang Sahabat Tong, sebelum Mas Teddy itu bicara soal bahwa nanti di jaringan TV kabel juga ada akses Iya. internet, Iya. ini biar tidak lupa, ada sebuah pertanyaan lagi, perubahan apa ketika hari ini ada informasi digital di jaringan TV kabel agar pelanggan TV kabel juga tidak bingung. Kira-kira kok apa perubahan apa yang kira-kira nanti terjadi? Apakah memang tidak ada perubahan atau bagaimana? Itu jelas disampaikan itu. tidak ada perubahan. 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 Cuma ada perubahan yang ngono. Ya, itu Mana perubahan? sampaikan itu kepada Jadi, pelanggannya. Nggak ada perubahan. Iya. Ya perubahannya itu Mas. Iya. Jadi kalau kita disebut analog itu karena sistemnya pembayaran saja. Memang digital ini adalah sekarang kan banyak pembayaran pakai aplikasi kan. Aplikasi. Nah, kita juga kepingin mencari aplikasi itu, membuat aplikasi. Tetapi masyarakat ini Tidak semuanya tidak menggunakan semuanya HP. menggunakan aplikasi, tidak semuanya pakai HP, Iya, kan, tidak anak-anaknya menggunakan tok kan begitu. internet, Nah, internet iya. cuma untuk padahal anak kecil kayak dulu tulinan tok kan Iya, begitu. iya, iya, Nah, iya. ini jadi memang yang diuntungkan sebetulnya adalah kalau cara digitalisasi ini adalah internetnya. Iya. Makanya sekarang berlomba-lomba internet jual bandwidth. Oke. Banyak sekarang yang jualan. Nah ini Oke. bandwidth itu apa? Bandwidth itu ada sama. Oke. Bandwidth itu begini. Bandwidth A, B, C, D, E. Ya. Ini belum tentu muatannya sama. Ini perlu diketahui masyarakat ini. Ini. Jadi tidak semuanya. Pokoknya aku langganan internet. Langganan. Muatannya apa? Isinya. Nah, ini harus gamblang ini, harus iya, lebih ini harus detail ini harus disampaikan. gamblang, harus tahu bahwa internet itu isinya pakai bandwidth A, isinya apa aja, muatannya yang penting itu. Bukan internet, kalau internet semuanya internet. Iya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, ini sama dengan umpama bis. Iya. Nah, bis Iya. cilik ambil bis gede. Iya. Kan begitu? Iya. Nah, eksklusif sama eksklusifnya. Besi podo eksklusif. Iya. Tapi muatannya akan cilik ambil gede. Iya jelas yang besar. Sama, podo bise. Iya, podo bisa. Nah, itu. Podo internete. Nah, sama-sama internetnya. Iya. Muatannya apa di dalam ini? Iya. Nah, itu masyarakat yang saya yakin, Tidak tahu. sangat yakin belum tahu. Iya, ini penting. Nah, ini penting ini. Jadi bandwidth itu banyak, tapi belum muatannya apa itu yang mereka tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Yang tahu adalah pemain internet. Oke. Itu yang tahu. Iya. Nah, ini perlu semakin
banyak muatannya tentunya semakin mahal. Kan begitu? Iya. Karena iya. di situ tercantum kalau pakai IPTV cukup internet, sudah disediakan set-top box, sudah mau cari apa aja ada semua ada. Tapi yang premium, Iya, bayar kabeh. oh yang gitu. bayar semua gitu loh. Iya. Mau yang mana? Kadang Indonesia begitu. Murah, jaluk lengkap kan begitu. Iya, Nah, ini iya. yang salah. Jadi saran saya kepada masyarakat, terutama pelanggannya Navi Vision, Iya. saya mohon dengan hormat, kami juga ada keterbatasan nih. Iya. Untuk bisa kontrak A, B, C, D juga ada keterbatasan. Iya, iya. Karena apa? Jujur kami bilang, kalau mau channel yang bagus-bagus bisa. Mau nggak iuran kita naikkan? Oh, coba tiga-tiga. Kalau goreng saiki minyak goreng langka, Iya. dinaikno sida. Loh, Iya, iya. ya ini non sewu, ini Iya. saya Mas Bin. Saya Iya. bukan mengeluh Betul. mengeluh ya, Iya. bukan mengeluh. Kadang kita tagih juga nunggu. Ya sulung ngenteni anak Iya. isun, makin nang luar kota urung teko. Iya. Engko biae no, ulan ngarep. Masa tetangga mau kita putus? Iya, iya. Iya kan? Nah, ini jadi kami berdiri ini sebetulnya memang bukan pure bisnis sebetulnya. Iya. Karena memang Banyuwangi ini blank spot. Itu sebetulnya yang terjadi seperti itu. Saya ini kalau mau dibilang orang taunya saya yang punya Raffi. Iya. Iya. Memang iya. Tetapi berapa banyak orang yang saya hidupin? Iya. Ini nun sewu nih, Iya. bukan curhat Betul, ya. betul. Bukan curhat, cuma sekedar memberikan tahu bahwa kami pun berdiri ini juga ada berapa operator-operator tingkat RT RW desa Iya. yang harus kita hidupin. Nah, tidak serta-merta kita yang punya semuanya, enggak. Iya. Nah, ini jadi masyarakat tentunya ini apa ya? Kalau dibilang bahwa kita ini enak bisnisnya ngono tok loh. Iya. Itu kan pandangan. Orang bisa memandang, Iya. tapi belum ya kita yang merasakan. Ya. Nah, ini Mas Bin. Ini sekedar intermezzo, Iya, bukan iya. bukan saya itu mengeluh atau apa, wadul tidak. Iya. Tetapi ini adalah sekedar gambaran bahwa kami berdiri ini tentunya saya mengayomi banyak orang. Iya. Banyak pengusaha-pengusaha kecil yang harus diayomi daripada mereka berurus izin, dengan mahalnya izin, susahnya izin. Nah, ini yang terjadi sebetulnya gitu loh. Iya. Jadi ini penting juga disampaikan kepada masyarakat pelanggan TV kabelnya Mas Teddy UT ini, Raffi Vision. Jadi apa yang sudah diupayakan Mas Teddy terkait dengan usahanya, ini semuanya untuk manfaat banyak orang, semua orang. Tidak hanya kepada keperuntukannya itu terhadap pribadinya Mas Teddy, tapi untuk banyak orang. Orang mungkin tidak tahu bagaimana keluh kesahnya Mas Teddy, ya kan? Iya. Jadi Ya, ini betul. apa namanya, simbiosis mutualisme dari Iya, lari-lari iya, mahasiswa iya. itu harus juga dipahami. Semuanya harus nyungguyung menjadikan sebuah upaya baik. Apa yang di daerah masyarakat Banyuwangi ini dibutuhkan, ketika pemerintah tidak menyentuh, maka mungkin lain pihak termasuk Mas Teddy ini sudah berupaya baik untuk mewujudkan itu. Maka siapapun pihak, entah masyarakat atau siapapun, jangan kemudian mudah menudang-nuding, kira-kira begitulah. Iya, contohnya aja ya non sewu Mas Bin ya. Ya, Contohnya 2 tahun yang berperang pandemi siapa? betul. Iya. Saya berperang pandemi untuk masyarakat, untuk masyarakat terutama masyarakat Banyuwangi. Iya, Enggak cuma Banyuwangi, saya berperang 2 tahun. betul. 2019 sampai 2020 Iya. saya keliling seluruh Banyuwangi untuk memberikan desinfektan, semprotan itu Iya, tidak bisa. iya. Alhamdulillah kami melaksanakan ini dengan disengkuyung dengan beberapa teman-teman ini. Iya, Bukan saya pribadi. Iya. Karena saya merasa bahwa mereka adalah pelanggan kita Iya. yang perlu ketenangan. Iya, iya. Saya membantu pemerintah semampu saya, semampu saya untuk berbuat ya walaupun sekedar jarine wong anu pos masyo DKI apa ya aku atok pokoknya kan niatin nulung ikhlas. Iya, iya. Seperti itu Ada artinya wujud itu. yang sudah diupayakan Ya oleh itu. seorang Teddy UT. Ya, sosok UT ini memang kalau pribadi saya, ini ngobrol sama pemirsa ini kepada panjenengan pemirsa Banyuwangi 1 TV, adalah sosok tokoh muda putra daerah Banyuwangi yang menurut kami
yang menjadi awak media di Banyuwangi cukup punya upaya baik mengoptimalkan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Sentuhan-sentuhan itu sangat mengena. Kemarin terbukti ketika 2 tahun Indonesia termasuk Banyuwangi yang kena pandemi tidak ada henti-hentinya untuk melakukan hal baik dengan bukti dia bersama krunya, pekerjanya di sana tiap hari, bahkan barangkali tidak hanya di lingkungannya, tapi di seluruh jaringan TV kabelnya itu disemproti disinfektan. Melakukan terus kemudian kalau ada kami harus sampaikan ini karena ini penting bahwa orang mungkin tidak banyak tahu soal sambatnya Mas Teddy, tapi kami sebagai kru yang bekerja sama dengan kabelnya Mas Teddy disambati, maka ini penting. Jadi masyarakat mungkin tidak terus kemudian udang-uding segala macam. Kira-kira begitu. Ini untuk kebaikan banyak orang, untuk kita semua, bahwa siapapun melakukan upaya baik tetap menjadi nilai manfaat dengan ikhlas, kira-kira gitulah. Iya. Ini tadi kan Mas Teddy sudah ngomong, aku rasa sambat, tapi ini penting disampaikan. Sambatku ini karena memang tidak, dia berdiri sendiri gitu kan, tidak di backup siapa-siapa gitu. Jadi masyarakat jangan terus kemudian udang-udang. Kira-kira begitu ya Mas Teddy? Iya. Jadi intinya adalah saya ini adalah insya Allah Mas, sebagai putra daerah tentunya tidak semata seenaknya sendirilah Mas. Ya. Jadi mentang-mentang saya yang punya jaringan terus sakar PDW, insya Allah enggak lah. Jadi saya juga berpikir panjang ke depan seperti apa, seperti keinginan saya secara pribadi, dan juga kami pasti mendukung program-program pemerintah ke depannya. Kan gitu udah pasti. Seperti digitalisasi ini karena memang jelas di situ kementerian bilang bahwa yang digitalisasi itu khusus yang UHF, bukan TV kabel. Nah itu, ini jadi saya berkali-kali, sekali lagi saya tekankan, tidak usah bingung kalau sudah berlangganan TV kabel apapun itu nanti yang bertanggung jawab. Saya tidak menyinggung saya terbaik, tidak. Saya tidak TV kabel kami yang terbaik, tidak. Masih banyak yang lainnya yang mungkin yang lebih tinggi dari kita, yang lebih bagus dari kita masih banyak. Tapi insya Allah kami hanya bisa memberikan, hanya ingin berbuat baik yang memperbaiki yang kurang. Itu aja. Itu kalau saya sih secara pribadi saya begitu, dan saya tekan kepada semuanya lokal operator. Saya bilang lokal operator karena memang kami terbagi beberapa, setiap ini ada lokal operator yang bekerja. Nah itu yang akan kita support, kita berikan pengertian, wawasan. Ayo kita layani masyarakat ini dengan baik. Oke Mas Teddy. Ya Mas Teddy. Kita masih ada waktu 10 menit ya kira-kira ya. Jadi ini tadi mungkin ada informasi menarik yang mungkin butuh ditekankan, diperjelas kepada masyarakat, bahwa masyarakat di pelosok-pelosok itu juga butuh internet. Ini pihak perusahaan Rafi Vision, saya mendapatkan informasi katanya mau buka jaringan internet ini. Ini betul apa tidak atau seperti apa nantinya? Insya Allah iya. Jadi karena memang kami ini sebelumnya fiber, kita sudah fiber nih. Sudah fiber, sudah melingkar, jadi kita tinggal support untuk internet saja. Kenapa kemarin kok saya tidak melaksanakan ini? Yang pertama, saya tidak ingin Raffi ini yang sudah berdiri begitu lama dicap jelek karena ngono izin nggak internet. Nah ini menjadi pertimbangan berat saya di situ. Baru sekarang ini karena memang semua sudah alhamdulillah, ada beberapa teman-teman bandwidth dari Jakarta juga sudah memberikan izin, menawari semuanya sudah pakai izin saya. Nah barulah kita bergerak ini. Jadi toh juga masih banyak masyarakat yang tidak pakai internet. Masih banyak pelanggannya Raffi yang tidak pakai internet. Nah ini saran saya juga ini. Jadi teman-teman yang internetnya yang RT RW tidak usah risau lah. Kita tidak mau antem kromo seenaknya tidak. Tapi kita akan permisi dengan baik. Ayo kita gabung saja. Sama-sama cari makan nih. Ayo kumpul sapu itu. Sapu lidi kadung siji yang bisa ricik. Betul enggak? Tapi kalau kumpul jadi satu, maka bisa membersihkan kotoran. Apalagi kalau bersatu pemain banyak ini saya lihat memang. Banyak yang bermain internet nih. Kalau kita bersatu,
insya Allah lah. Semua apa yang tidak bisa, insya Allah bisa. Iya, iya. Nah, ini kita bisa beli bandwidth sendiri, kita isi sendiri kan begitu. Nah, isiannya apa ya? Tadi itu saya bilang, bandwidth banyak, A, B, C, D, terus banyak ini merek, semua merek banyak. Bahkan sebentar lagi ini bulan 6, bulan 7 ini ada lagi bandwidth yang masuk ke Banyuwangi. Dan itu terus pasti berjalan. Kapasitasnya lebih besar lagi. Iya, lebih besar. Ibarat bis itu tadi lebih Pemain-pemain semakin banyak. Oh gitu. Semakin Iya, banyak. iya, iya. Nah, ini harus diantisipasi nih. Bagaimana kita sebagai pengusaha lokal, putra daerah yang ingin memberikan kontribusinya kepada masyarakat, ben uang ora, ben paling enggak ya lek tanggone iku piye kita bisa memberikan sedikit kelonggaran. Iya, iya, iya. Kalau luar kan enggak bisa ngasih kelonggaran. Iya, iya, iya. Kalau mau begini enggak mau ya sudah kan begitu. Tapi kalau kita yang mengelola Iya. lokalan ini, paling tidak sambati pieng durung ono peces ya pieng. Terus kon ndi Bu, kesok piannya nggih pun kan gitu. Iya, iya, iya. Iya kan? Tapi kalau kita sudah pakai digital, kalau kita nggak bayar, ya selesai mati. Iya, iya, iya. Iya nggak? Ya. Nah, itu sudah pasti itu. Itu sudah pasti. Ini kelebihannya ada, kekurangannya juga ada. Nah, ini. Jadi saya kepinginnya itu kepingin bertemu dengan semuanya, tak juga dengan pemerintahan. Ayo sebelum ini ya, sebelum jaringan semrawut tak karuan, mungkin ada saya kepingin diundang pemerintahan untuk membicarakan masalah ini, DPR kayak, Iya, 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 iya. Pemda kayak, bagaimana untuk mengatasi ini. Saya sepakat, kita sepakati agar tidak terjadi keruwetan kabel malang ada rakor karuan. Iya, Nah, iya. ini saya kepinginnya sih seperti itu gitu. Jadi kita bisa membuat bukan basis ya, intinya membuat guyu semua pengusaha kecil ini Iya. menjadi baik, Iya. menjadi bersatu, dan pada akhirnya bisa menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa kita peroleh sendiri. Iya, iya, iya. Nah, ini keinginan saya sih seperti itu. Iya. Tapi semua tergantung dengan teman-teman yang ada, semua tergantung dengan orang-orang yang merasa bisnisnya terancam atau tidak, kan begini. Nah, ini namanya bisnis seperti ini. Seperti kemarin itu ya, saya terjadi kesalahpahaman, akhirnya saya off 3 bulan karena ada kesalahpahaman yang tidak diketahui. Iya. Nah, kan begini. Jadi saran saya sih apa ya? Janganlah kesalahan paham ini terus berlanjut dan berlanjut. Iya. Yang penting ayo kita guyub rukun, wong podo-podo golek segone, golek Iya, mangane. betul. Kan itu. Iya. Itu. Jadi saya anggap yang kemarin sudahlah, biarkan memang itu menjadi cerita saya, menjadi sebuah perjalanan hidup saya. Karena Iya. yang penting saya masih tetap Teddy atau UT yang seperti dulu. Iya. Insya Allah saya tidak ingin menjadi orang yang terbaik, tapi insya Allah saya masih ingin berbuat baik. Luar biasa. Ini Om Teddy, luar biasa. Kalimat apa terakhirnya ini yang membuat saya harus tetap ikut ini. Siapapun ketika mendengarkan kalimat terakhir ini, pastilah siapapun yang mereka atau panjenengan pemirsa Banyu Satu TV yang sudah mengikuti acara ini, pasti insya Allah saya yakin akan juga sepakat, kira-kira begitu. Jadi mungkin saya lebih tekankan kembali bahwa Raffi Vision juga akan menggelar jaringan internet, kira-kira begitu. Dan untuk siapapun pihak yang sudah menggelar internet di daerah sampai pelosok desa, dusun, tidak masalah. Tapi kalau bisa ada semacam satu kekuatan bergabung, kira-kira begitu. Iya. Karena kalau yang disampaikan Mas Teddy itu ketika bicara soal izin dan segala macam, izin sudah dikantongi, kemudian teknis pelaksanaan juga dari orang-orang yang sudah profesional, kemudian ada pilihan di sana internetnya itu dari mulai klasifikasi hangwoto bunder, istilah muatannya itu, misalkan bis itu ada yang kursinya full 60, AC-ne ono sembarangan, TV-ne ono, kulkasnya ono, karaokean, kira-kira gitu. Muatannya tadi itu ada yang bis lain, internet yang lain, yang cuma kursine sing empuk, wis suwek-suwek, kira-kira gitu. Ojo ngomong AC dan segala macam. Dan ada bis juga, internet juga yang isinya cuma berapa? Tidak 60, isinya paling mau 30, kira-kira ngono. Muter loading ya nyalakan. Maka kalau pengen cepat tergantung pada panjenengan. Nah, itu penting.
Tetapi pihak dari Rapi Vision mungkin lebih, mohon maaf ya ini nggak apa-apa Iya, ya, nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. jelas dulu Iya, biar dulu jelas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, masyarakat pelanggan Iya. TV kabel ikai. Soal isun kapan sih kalau TV kabel ya rada bingung pisan. Banyak satu TV kai. Rikonya butuh isun. Munyong-munyong lere-lere. Ono lere-lere paran mani kira-kira ngono. Kami juga bertanggung jawab untuk kemajuan, perkembangan dan kedewasaan cara berpikir siapapun orangnya di Banyuwangi ini agar bisa menjadi manfaat untuk bangsa. Kira-kira gitu. Ada satu kalimat, dua kalimat Mas Teddy yang belum disampaikan, silakan. Saya kira semua sudah gamblang, sudah Iya. jelas bahwa pesan saya adalah saya kira di bawah saya bilang TV kabelnya di bawah naungan Raffi ya. Ya. Di bawah naungan Raffi itu insya Allah teman-teman ini pasti intinya adalah mengikuti apa yang saya sarankan. Saya sarankan dan tentunya kalau ada perubahan-perubahan kita akan memberitahu baik melalui media atau channelnya masing ada beberapa channel yang memang bisa untuk diberikan running tag Atau melalui kami Banyuwangi Satu TV kan, misalkan. melalui Banyuwangi Satu TV kita akan sampaikan bahwa nanti itu begini, Raffi itu begini, pasti akan saya sampaikan. Iya, iya, iya. Nah, jadi pasti akan saya sampaikan bagaimana perubahannya, bagaimana ke depannya. Tapi yang Iya. jelas sampai sekarang ini tetaplah masih seperti sedia kala siarannya. Iya. Cuma memang beberapa channel yang tidak ada karena memang harus memakai pay TV. Iya. Itu. Nggak tahu ke depannya, belum tahu. Saya juga belum mengerti ke depannya seperti apa. Nah, karena memang pun besok kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Iya, informasinya kan bahasannya itu kan kurang lebih apa akhir Mei ini kalau tidak salah ya. Apa April ya kalau salah. Bulan Apa itu? inilah dalam bulan-bulan inilah digital. Oh, semuanya harus digital. Semua harus digital. Iya. Itu yang UHF sekali lagi. Iya. Sekali lagi pemirsa, Iya. itu yang tidak berlangganan TV kabel. Yang memakai antena biasa itu baru namanya harus pindah ke digital gitu. Iki kudu dong rika pemirsa Banyuwangi Satu TV. Jadi hang disiarakan di Kondelong TV para niku ketika ini akan berakhir Mei, April apa Mei gitu ya. Saya ndak mengikuti karena banyak kesibukan kegiatan liputan. Maka jangan kemudian tersebak. Yang dijelaskan oleh Mas Teddy yang sudah koordinasi kepada pihak-pihak terkait bahwa sebagai pengusaha TV kabel bahwa yang tidak ada siarannya itu nanti yang analog. Lah TV kabel Rapi Vision ya Mas ya. Iya. Itu sudah digital. Paham ti kok. Mudah-mudahan paham nggih. Kula iki asline bururuh nih kae. Kula tapi jelasaken pindah. Mian iki amblang. Ngoten. Kira-kira itu ya Mas ya? Iya, betul. Memang Dilanjutkan, betul, Mas. sangat betul sekali bahwa kalau nanti dimatikan analog ke digital itu mati. Iya karena mati memang antenanya yang mati. Antenanya yang mati pindah ke digital itu yang benar. Kalau TV kabel ya tetap hidup. Bagaimana? Kok mau mati? Iya. Ya, tetap Kecuali hidup. pedot Mas. Kecuali kabelnya pedot, aku baru mati. Iya, iya. Apalagi mati listrik umiaine kono. ya sekarang logikanya nih. Iya. Amin. Kalau TV kabel mati, kenapa saya dapat kontrak Piala Dunia? Padahal Piala Dunia 2002 bulan 9. Iya, iya betul. Ayo, saya dapatnya sekarang. Loh lah, bunuh diri lah saya. Iya. Kami sudah setor untuk bisa tayangan TV yang bisa siaran Piala Dunia, mau mati kan tidak mungkin Iya, kan begitu iya, ya. iya, Itulah. iya. Itu jadi pokoknya ya jelaskan Hang sudah benar tadi itu bahwa yang mati itu yang antena biasa. Yang tidak berlangganan TV kabel, yang nggak berlangganan pay TV, yang nggak pakai parabola. Nah, kalau pakai parabola, pay TV, TV kabel, ya nggak, ya tetap hidup. Ya seperti sekarang ini. Iya. Itu cuma memang kalau kita, saya sekali lagi saya tekankan bahwa ada beberapa channel yang tidak siaran. Itu aja. Oke. Mantap. Oke. Terima kasih Mas Teddy Anugrianto. Mungkin penutup Mas Teddy, ada lagi? Biar gamblang ini pemirsa Banyuwangi Satu TV dan juga menggunakan jaringan TV kabelnya Mas Teddy UT, Rapi Vision, biar gamblang. Orang kok takon-takon maneh terus kemudian piye jare kowe terus nganggo apa iki? Yo nganggo kurungan yo keneng kira-kira ketiku iso jawab bengen iki kok lucune ya. Tapi hari ini sudah ditegaskan oleh Mas Teddy di acara ngobrol bengi iki makanya iso rada cilaan karena acarane ngobrol bengi santai mawon nggih.
guyonan. Mumpung enten Mas Teddy. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan secara gamblang begini ini kan orang ketar-ketir. Masyarakat pelanggan dimanapun di jaringannya Rapi Vision terus bertanya. Tadi Mas Teddy ketemu di pasar ditanya, gimana terus jaringan TV kabel? Mari jare hilang tutup terus nganggo paran. Ini penting di hari malam ini dari acara ngobrol dijelaskan langsung oleh owner daripada Rapi Vision yang memiliki jaringan TV kabel ratusan ribu pelanggan. Itu disampaikan lagi Mas, ditutup atau bagaimana? Saya kira sudah itu. Intinya adalah bahwa pelanggan tidak usah risau dan juga tidak usah gusar dengan perpindahan digital dan analog digital ini karena memang itu program pemerintah. Yang jelas kami juga tidak akan tinggal diam karena ini menyangkut yang pertama adalah bakul nasi. Apa itu Mas? Bakul nasi itu artinya adalah karena memang kita juga mempunyai orang-orang lapangan yang perlu. Dan juga beberapa ditopang oleh beberapa teman-teman lokal operator di desa-desa. Tentunya saya tidak akan tinggal diam. Kalau perubahan apapun pasti akan kita sampaikan secara vulgar, secara benar, secara singono tendeng aling-aling, opo anane kan diku. Nah, jadi intinya adalah sudah tetap saja apa yang dilihat sekarang ini, insya Allah ya kedepannya tetap seperti ini. Oke, Mas Teddy. Jadi itu pemirsa Banyak Satu TV, sedikit dialog dengan owner daripada jaringan TV kabel di salah satu jaringan TV kabel di Banyuwangi Rapi Vision, yakni Om Teddy atau Pak Teddy Anugrianto yang cukup gamblang, panjang lebar sudah menyampaikan. Yang jelas Mas Teddy mewakili seluruh dari perwakilan siapapun yang terlibat dalam perusahaannya tetap akan mendukung program pemerintah terkait dengan digital ini, dan masyarakat jangan bingung, jangan resah, karena tadi sudah disampaikan bahwa ketika ada perubahan tiap saat akan disampaikan seperti acara seperti ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan apa mungkin Mas Teddy akan minta waktu kepada kami untuk menyampaikan gamblang seperti ini. Kira-kira begitu. Baik, itu aja Mas Teddy. Ya, tentunya itu saja. Sekali lagi terima kasih pemirsa Banyuwangi Satu TV dimanapun. Sekali lagi saya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin seluruh kru Rafi. Tentunya jika ada salah ataupun pelayanan tidak baik, kami mewakili mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga jika ada mungkin dari kami beberapa lokal operator yang cabang kami yang tidak baik, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia itu tetap ada kekurangannya, Ben. Oke, sepakat ya. Tapi jangan lupa tetap berupaya baik. Insya Allah. Gitu. Makanya tadi saya bilang, saya tidak ingin yang menjadi yang terbaik, tapi saya insya Allah tetap melakukan upaya baik. Sepakat. Baik pemirsa Banyuwangi Satu TV, itulah dialog kami dalam acara Ngobrol Bengi atau Ngobeng malam ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi gesah obrolan kami dalam acara ini menjadi nilai informasi yang lebih manfaat, dan mudah-mudahan apa-apa yang menjadi upaya baik pihak perusahaan Rapi Vision menjadi lebih luas, lebih banyak dijadikan sebagai yang lebih manfaat lagi pada siapapun pihak, termasuk pemerintah yang mungkin saat ini dibutuhkan juga oleh perusahaan-perusahaan di Banyuwangi, terutama mungkin perusahaan-perusahaan yang membantu memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kira-kira gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.